Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asni Dementi Amir dari kelas PTIKE jurusan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit materi tentang algoritma dan pemrograman dasar. Algoritma adalah langkah-langkah yang disusun secara tertulis dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Sedangkan algoritma pemrograman adalah langkah-langkah yang ditulis secara berurutan untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer. Dalam pemrograman yang sederhana, algoritma merupakan langkah pertama yang harus ditulis sebelum menuliskan program. Masalah yang dapat diselesaikan dengan pemrograman komputer adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan perhitungan matematik. Selanjutnya, struktur dasar algoritma. Struktur dasar pemilihan atau selection. Struktur pemilihan adalah struktur yang digunakan pada program yang memerlukan proses pengujian kondisi untuk mengambil suatu keputusan apakah suatu baris perintah akan diproses atau tidak. Pengujian kondisi ini dilakukan untuk memilih salah satu dari beberapa alternatif yang tersedia. Tidak semua baris program akan dikerjakan pada struktur ini, melainkan hanya baris yang memenuhi syarat saja. Selanjutnya, algoritma dalam struktur bahasa. Step pertama yaitu mulai, step kedua masukkan data panjang, step 3 masukkan data lebar, step 4 hitung luas sama dengan panjang kali lebar, step 5 tampilkan luas, step 6 selesai. Algoritma dalam bentuk flowchart bisa dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya yaitu struktur dasar urut. Struktur urut adalah struktur yang digunakan untuk mengerjakan jenis program yang pernyataannya sekuensial atau berurutan. Pada struktur ini, perintah yang diberikan secara beruntun atau berurutan baris per baris mulai dari awal hingga akhir. Struktur urut tidak memuat lompatan atau pengulangan di dalamnya. Selanjutnya yaitu algoritma dalam struktur bahasa. Step pertama yaitu mulai. Kedua, masukkan data nilai akhir. Ketiga, baca nilai akhir. Keempat, periksa nilai akhir apakah lebih besar dari 75. Jika benar, maka selanjutnya tulis berhasil. Dan terakhir, akhiri program. Selanjutnya, algoritma dalam bentuk flowchart bisa dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya, struktur dasar pengulangan. Struktur pengulangan adalah struktur yang melakukan pengulangan beberapa kali terhadap satu baris atau satu blok baris program. Pengulangan akan dilakukan sesuai dengan persyaratan yang diberikan. Bentuk umum pengulangan for sama dengan nilai awal, step, nilai akhir. Selanjutnya, algoritma dalam bentuk flowchart bisa dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya itu pedoman penyusunan algoritma, yakni pertama finiteness. Finiteness atau keterbatasan berarti algoritma harus berakhir setelah mengerjakan sejumlah langkah proses. Selanjutnya definiteness. Definiteness atau kepastian adalah urutan langkah yang harus jelas dan sesuai dengan tujuan. Selanjutnya masukan atau input merupakan data atau kumpulan data yang dimasukkan oleh user yang dibutuhkan untuk keperluan membuat sebuah informasi. Selanjutnya keluaran atau output adalah besaran nilai yang memiliki hubungan dengan input. Selanjutnya efektivitas. Suatu algoritma dikatakan efektif jika algoritma tersebut dapat menghasilkan suatu solusi yang sesuai dengan masalah yang diselesaikan. Selanjutnya yaitu elemen dasar. Program C++ terdiri dari deretan instruksi atau statement dan ekspresi yang ditulis mengikuti aturan sintaks bahasa pemrograman C++ dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah. Pada umumnya, program C++ terdiri dari kumpulan subprogram atau fungsi. Beberapa fungsi ada yang sudah didefinisikan dan disimpan dalam standar library sehingga menjadi bagian dari program C++. Ada 3 macam elemen dasar C++ yang digunakan untuk menuliskan program, yaitu identifier, reserved words, dan simbol khusus. Yang pertama yaitu identifier. Identifier adalah nama yang dipakai untuk menyatakan variabel, konstanta bernama, fungsi, label, objek, atau hal-hal lain yang perlu dideklarasikan atau didefinisikan oleh program. Selanjutnya reserved words. Reserved words adalah kumpulan kata yang sudah digunakan oleh C++ untuk suatu keperluan atau fungsi tertentu. Selanjutnya simbol khusus. Simbol khusus adalah simbol yang digunakan sebagai pemisah atau untuk melakukan operasi aritmatika dan logika. Selanjutnya yaitu operasi seleksi.
Dalam sebuah algoritma, seringkali beberapa interupsi harus dilaksanakan bila suatu persyaratan dipenuhi dan sebaliknya. Ada 3 jenis yang terdapat pada operasi seleksi, yaitu if else, dan switch case. Baik, sekian materi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Sindamanti Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.